Boleh, Bu. Baik, kita mulai saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai mata kuliah kita pada malam hari ini, analisis kelayakan bisnis, kita berdoa menurut agama dari kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, untuk malam hari ini, spesial untuk Mbak Yuli, akan mempresentasikan bisnisnya. Ya, pada Mbak Yuli, saya persilahkan ya, bisa share screen dulu. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Aku sudah dipersilakan. Ini sebenarnya bukan bisnisku, tapi aku bekerja di bidang perdagangan perusahaan berjangka. Nah, sebelumnya mungkin banyak yang nggak tahu nih tentang apa sih itu trading. Trading ini semacam alternatif deposito atau perdagangan yang dimana kita memang kalau namanya berdagang itu pasti jual beli ya Bu ya. Nah, kayak gitu. Nah, kita ini di perusahaan trading ini kita trading ada banyak sebenarnya. Di sini kita ada gold, ada forex, ada indeks yang indeks ini diliputi dengan currency mata uang luar gitu. Nah, di sini di perusahaan PT Mahadana Astra Berjangka ini perusahaan yang salah satu di Indonesia yang mempunyai legalitas. Legalitas ini yaitu untuk apa namanya ya izin usaha di bidang perusahaan berjangka ini. Nah, di sini ada legalitasnya yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu Bapepti. Nah, di sini ada nomor Bapeptinya yang sudah terdaftar. Di sini ada keanggotaannya yaitu Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Lembaga Clearing Berjangka Indonesia yang bisa disebut LKBI. Kenapa sih perusahaan berjangka ini tidak diawasi oleh OJK? Karena OJK itu untuk perusahaan perbankan gitu. Kalau misalnya berjangka ini kita diawasi sama Bapepti seperti itu. Next Bu. Di sini ada mekanisme transaksi dua arah yang dimana di sini ada boleh next Bu. Di sini ada buy dan sell. Nah, di sini ada buy dan sell. Kenapa bisa buy dan sell sih? Padahal kan biasanya perusahaan kalau misalkan kayak saham itu cuman mempunyai buy aja. Kalau sell itu biasanya likuidasi gitu kan, menjual. Kalau di kita enggak, kita ada dua arah namanya buy dan sell. Kalau buy itu berharap harga naik dan sell itu berharap harga turun. Oh bisa begitu? Ya, kenapa? Karena kita beda banget sama perusahaan trading, perusahaan saham. Ketika memang harga naik, kita boleh ambil posisi sell. Sell itu kan berharap harga turun ya. Nah, ketika harganya turun, itulah profit kita, itulah keuntungan kita. Begitupun buy. Kalau buy kan biasanya memang kalau kita beli harga rendah, kita pasti jualnya di harga tinggi. Nah, kalau sell kita di sini beli harga tertinggi, jual di harga terendah seperti itu. Nah, di sini ada kalau biasanya nasabah, aku menawarkan nasabah itu yang reguler. Jadi kalau reguler itu biasanya main satu lot, tapi kalau mini itu mainnya 0,10. Gitu. Next Bu. Nah, ini yang aku jelasin tadi, yang sell itu kita bisa ambil posisi di atas yaitu sell new. Sell new itu kita ambil posisi baru, satu lot, dan kita likuidasi buy liquidnya di satu lot juga, dan ini adalah profitnya gitu. Next Bu. Di sini ada risk manajemennya, di mana Mbak Yuli, ya? Mbak Yuli mau tanya, berarti ini kesimpulannya kita main lotan aja ya? Iya, begitu. Berarti Kita main dari selisih harga. Iya, jadi misalnya aku beli satu lot 10.000, ternyata harga turun, ya kan? Jadi aku jual punya aku, beli yang satu lotnya 10.000, tiba-tiba harga turun jadi 50.000 gitu kan?
jadi 5.000 gitu. Gimana ya, Mbak? Jadi gini, kalau misalkan di emas, di gold, biasanya itu nggak pakai ribuan, tapi pakai dolar. Misalkan harga di 1.800. Ini ya pakai rupiah maksudnya di 1.800. Di 1.803. Ketika harga kakak di situ ngambil sell kan ya. Ketika harga turun 3 poin ke 1.800, nah 3 poinnya ini adalah keuntungan kakak, profit kakak gitu loh. Dikalikan misalkan kalau misalkan merek reguler dikalikan 1 juta, tapi kalau main yang mini dikalikan 100.000 gitu. Jadi kakak punya keuntungan 300.000 gitu. Masih belum mudeng. Nanti kasih tahu dong hitungannya. Karena kan kalau begini masih ngawang-ngawang gitu loh. Baik, nanti aku jelasin sedikitnya. Oke, makasih. Silakan. Sama-sama, Kak. Dilanjutkan dulu Mbak Yuli, coba dilanjutkan dulu. Ya, ini ada risk manajemennya. Cara untuk mengatur resiko dalam trading sekaligus merupakan pilar paling penting dalam trading. Di sini kita mempunyai stop loss, heading atau locking, terus switching dan averaging. Apa sih stop loss ini? Stop loss ini gunanya ketika memang harga yang kita ambil sell tiba-tiba harganya malah berbalik arah nih, gitu, malah naik. Karena kan kalau sell berharap harga turun ya Bu ya, tiba-tiba naik nih. Nah kita di situ bisa pakai stop loss yang dimana kita bisa manajemenin, gue pengen kerugian gue 3 poin aja nih, gitu. Misalkan ngambil di 1.800, naiklah 3 poin. Berarti gue harus buat stop loss-nya itu di 1.806. Seperti itu. Biasanya kalau Yuli ngasih tahu nasabah, Pak, Bu, kalau memang Ibu mau pakai stop loss, ada perhitungannya. Jadi kita nggak asal-asalan trading, kita nggak asal-asalan ngambil posisi, tapi kita selalu memperhitungkan berapa sih yang kita harus stop loss. Biasanya kalau misalkan harga itu agak ngejilat, kita ngambil 8 poin, tiba-tiba dia cuma ngejilat dong, tuh nyentuh 8 poin, tiba-tiba turun lagi, kayak gitu. Makanya kita selalu, ketika memang kita perhitungannya, kita kasih batas 8 poin, kita naikin deh 1 poin lagi jadi 9 poin, gitu. Terkadang ada yang memang kena stop loss kalau harganya lagi tinggi, tapi kalau enggak, dia bakal balik arah, seperti itu. Itu gunanya stop loss. Dan gunanya juga stop loss ketika memang kita lagi ada kerjaan nih, lagi nggak bisa ngeliatin tradingan. Karena trading ini harganya 1 hari bisa sampai 30 poin, bisa sampai 10 sampai 30 poin. 30 poin itu ketika memang harga lagi, ketika ada berita, biasanya berita US, karena memang emas itu berbalik berbanding gitu sama dolar. Gitu. Jadi jika US-nya naik, dolarnya naik, gold-nya turun. Jika gold-nya naik, US-nya turun. Seperti itu. Nah, heading locking ini, yang kedua itu heading locking. Kalau Yuli nggak pernah menyarankan locking, kenapa? Karena kalau keseret harganya, kita agak bingung gitu untuk buka lockingan itu. Itu nggak disarankan, tapi kalau memang dia punya dananya pas-pasan, kita boleh main lockingan seperti itu. Kalau switching ini biasanya kita averaging, sama kayak averaging yang kita ngambil posisi sell, ternyata naik ke 5 poin, dalam berita teknikal dan fundamentalnya dia bakal turun, cuman dia bakal naik lagi. Kita average lagi dari atas seperti itu. Next, Bu. Nah, nih yang aku jelasin stop loss itu sebuah order atau perintah untuk menutup posisi yang berguna untuk membatasi kerugian dalam nilai tertentu. Ini aku jelasin ya, dari harga 17.95 tiba-tiba naik kayak gitu. Kita ngambil posisi di sini stop loss, di sini ada stop lossnya 5 poin seperti ini. Ini udah ada gambarnya ya, jadi bisa dilihat. Boleh next, Bu. Nah, ini yang hedging locking, yang strategi untuk mengunci atau mengamankan kerugian keuntungan yang kita miliki dan fluktuasi harga yang berlangsung. Nah, di sini kita lockingan, berarti kalau lockingan itu kita mempunyai posisi buy dan kita mempunyai posisi sell, seperti itu. Jadi satu paket. Boleh next, Bu. Yang ini yang switching ini strategi dengan melakukan pergantian arah dengan menutup posisi yang sedang rugi dan membuka posisi baru dengan arah berlawanan dari posisi yang ditutup. Boleh next, Bu.
Nah, ini yang averaging yang saya tadi jelaskan juga, melakukan transaksi dengan posisi yang sama dalam keadaan floating atau loss atau floating profit, di mana posisi pertama dibiarkan terbuka. Ini yang averaging, Bu, yang tadi aku udah jelaskan. Boleh next, Bu? Boleh, ini for possibility-nya di ini aja, Bu, di next. Nah, di sini ada ilustrasi transaksinya. Misalkan Ibu buy new di harga 1.800. Tiba-tiba harganya turun. Karena kan kalau buy itu berharap harga naik. Tadi sudah dijelaskan juga. Ini Yuli jelaskan lagi. Ketika Ibu ngambil buy di 1.800, tiba-tiba harganya turun ke 17.95, berarti di situ ada 5 poin. Ya kan, Ibu? Ada 5 poin. Nah, 5 poin ini kita stop loss, kita kasih batasan. Karena kita nggak tahu nih, tiba-tiba harganya ke 1.770. Di sini ada dari 1.800 ke 1.770, ini hampir 30 poin. Jika kita 30 poin dikalikan 1 juta aja, udah 300 juta. Benar ya, Bu ya? Nah, ini kita kenapa butuh stop loss? Biar kerugian kita ini bisa terbatasi. Biar kita nggak rugi terlalu banyak. Karena kita melihat dana kita nih, dana kita itu seberapa kuat. Karena kalau misalkan dana kita cuma masukin 30 juta, dana kita bakal habis nih. Kalau misalkan dia nembus ke 1.770. Makanya itulah gunanya stop loss, yang dimana kita jika ngambil posisi tapi berlawan arah, seperti itu. Boleh di next, Bu? Di sini ada ilustrasi transaksi. Kalau misalkan Ibu ngambil posisi di 1.800, terus naik ke 5 poin. Tadi udah jelasin, next aja deh, Bu. Ya, next ya. Nah, di sini ada keunggulan transaksi di PT Mahadana Asta Berjanta. Di sini ada trade commission $25 per lot, no tax, dan easy withdraw someday for maksimal plus 1 hari. Ini di bank office hour ya, Bu. Jadi jam bank berjalan seperti itu. Di sini ada IMS, yaitu Investor Management System. Di sini segregated account. Jadi gini, di sini ada trade commission yang dimana jika Ibu mengambil posisi, misalkan Ibu ngambil posisi 1 lot, posisi buy. Nah, itu kepotong free transaksi. Misalkan keuntungan Ibu 3 juta. 3 juta itu dikurangi 250.000. Berarti total keuntungan bersih Ibu 2.750.000. Ini fee transaksi. Di sini nggak ada no tax-nya. Misalkan Ibu withdraw, itu tidak ada potongan apapun. Withdraw itu ketika Ibu keuntungannya udah ada nih 2 juta, Ibu mau withdraw, itu nggak ada potongan apapun. Dari transfer bank kemanapun, itu tidak ada potongan. Seperti itu. Kalau ada potongan ketika memang Ibu transfer, misalkan mau deposit nih, saya mau deposit, tapi dari bank lain, itu dikenakan biaya dari biasa, seperti kita transfer biasa ke bank lain, seperti itu. Tapi kalau misalkan dari Mahadanya langsung, itu tidak ada potongan. Ibu withdraw 2 juta, pasti masuk ke rekening Ibu 2 juta, tidak ada potongan apapun. Boleh di next, Bu? Oh ya, sorry. Ini yang tadi withdraw-nya itu plus 1, yaitu ketika Ibu bisa di jam kerja, jam 7 buka bank, bisa jam 7 Ibu withdraw, kita akan mengusahakan jam 12 atau jam makan siang itu sudah masuk. Biasanya nasabah Yuli masuknya itu withdraw malam, dia masuknya itu sekitar jam 11, jam 10. Dan itu biasanya nggak pernah lebih dari 1 hari. Kalaupun lebih dari 1 hari, biasanya awal bulan yang biasanya nasabah udah withdraw keuntungannya. Jadi memang agak lama, agak antrian, karena kan memang nggak satu dua orang yang yang withdraw kan. Ini ada ribuan, karena kita punya nasabah puluhan ribu. Karena Mahadana ini ada di beberapa kota dan ada di beberapa kantor cabangnya di Jakarta. Nah, di sini ada IMS Investor Management System.
yang dimana di sini ada portal nasabah untuk melakukan registrasi, deposito, dan withdrawal secara online. Jadi kita sudah online Bu, kalau misalkan Ibu mau investasi, itu udah nggak perlu lagi ribet-ribet tanda tangan manual atau segala macam. Ini kita cuma perlu isi IMS yang ada di Google, bisa di searching IMS Mahadana. Di situ nanti sebelum kita masuk ke registrasi, kita isi IMS-nya dulu baru registrasi. Nah, setelah itu Ibu di situ bisa melakukan deposito dan withdrawal secara online sendiri gitu. Ibu bisa melakukannya sendiri tanpa marketingnya seperti Yuli. Kadang ada yang nasabah Yuli yang nggak mau, gue pengen terima beres aja deh gitu. Jadi nanti withdrawalnya, depositnya Yuli yang masukin gitu. Next Bu. Secret akun ini pemisahan sejumlah dana nasabah dan dana operasional perusahaan broker yang untuk menjamin keamanan dalam pelaksanaan transaksi trading. Misalkan ada tuh ya Bu, sekarang zamannya orang nggak percaya karena ada sebuah kejadian kemarin, Suton, pernah ada yang dengar nggak? Iya. Ya, Suton ini hilang, lenyap tanpa ada apa ya, sisa, hilang begitu aja, katanya bangkrut atau nggak tahu kejadiannya itu. Jadi di Indonesia itu tidak ada legalitasnya, itu ada legalitasnya di luar, bukan di sini. Makanya kita sebagai investor harus memilah untuk pada siap perusahaan mana yang kita mau trading, ada legalitasnya kah, terus amankah dananya. Terus dananya ini terpisah nggak sih sama dana perusahaan? Ya, kita terpisah. Jadi uangnya perusahaan itu dipisahkan dari nasabah seperti itu. Boleh next Bu. Kenapa sih kita harus trading di gold? Next Bu. Nah, karena di trading di gold yaitu simple, time freedom yaitu 24 jam dari pembukaan jam 7 pagi sampai jam 4.30 sampai jam 5. Dari situ nanti dimulai lagi sampai jam 7 seperti itu. Di sini kalau misalkan gold, kenapa Yuli menyarankan gold? Karena memang harganya itu bisa membuat kita kaya. Mungkin ya, menurut aku sih setiap hari lo dapat 500.000, lo investasi 10 juta, setiap hari lo dapat 300 sampai 500.000, lo bisa kalikan aja sampai dikalikan 6. Asal kita bisa konsisten dan tidak greedy. Nah, di sini stable, tidak banyak diperbandingkan berada dengan mata uang. Jadi kalau yang ini, kalau gold itu biasa yang tadi Yuli awal udah jelaskan bahwa gold ini hanya berbanding terbalik dengan harga dolar, bukan dengan harga yang lain, harga minyak kah segala macam, enggak. Dia hanya berbanding terbalik dengan harga dolar, karena di sini kita kalau misalnya euro berbanding balik dengan harga kalau misalnya oil berbanding balik dengan harga yang mana, kayak gitu Bu. Boleh di next. Nah, perbandingan transaksi emas fisik dan trading. Boleh next Bu. Nah, kalau di sini bisa dilihat ya, kalau modal 100 juta, satu troy ounce-nya itu 31,1 gram, per $1 itu 15.000. Jika buy-nya di 1.750, dijualnya 1.760, yaitu ada sekitar 10 poin. Perhitungan konversi harga emasnya, di sini harga troy ounce-nya yaitu USD atau IDR, di sini rupiah. Dan misalkan di 1.750 dikali 15.000 yaitu sekitar 844,051 per gram. Jika misalkan beli di 1.760 dikali 15.000 dibagi 31 yaitu 848.874 perak per gram.
Nah, keuntungan programnya yaitu 848.874 perak ini dikurangi 844.051 perak, yang sama dengan 4.823.000. Nah, kalau misal emas yang didapatkan modal harga beli per gramnya yaitu 100 juta dibagi 844.051 perak dikurangi sama dengan 118,47 per gram. Profit total per gramnya dikali keuntungan yaitu 1184,47 gram dikalikan 4.823 yaitu 571.380, per 1. Nah, di sini keuntungan profitnya itu kalau misalkan ibu beli dari harga 100 juta, berarti jika dijual lagi itu keuntungannya hanya 571.380. Next, Bu. Nah, kalau misalkan di trading, di sini kan per poin. Nah, modal misalkan modal 100 juta, per 1 poinnya itu 1 juta. Itu keuntungan nasabah per 1 poinnya itu 1 juta, itu belum dikurangin fee transaksi. Nah, satu lot ini jaminan ke nasabah, jaminan ke bursanya yaitu 7 juta per 1 lot. Jika memang kita inginnya buy 3 lot, yaitu kita buy di 1.750, dia naik ke 1.760, berarti di situ ada 10 poin. Cara menghitung profitnya, contract size dikali per lot dikali per poin. Nah, dicontohkan 1 juta dikalikan 3 poin, 1 juta dikalikan 3 lot dikali 10 poin, yaitu ibu punya keuntungan 30 juta. Saya sih baca websitenya nih. Ini minimal depositnya cukup besar juga ya, 100 juta ya. Oh, enggak, itu kalau misalkan biasanya aku webinar gitu ke nasabah yang baru itu memang dicontohkannya 100 juta minimalnya. Tapi kalau di tempat ada namanya akun mini yang dimana dia bisa deposit minimal 10 juta dan akun reguler minimal 30 juta. Memang perbedaan harganya sekitar 900.000 gitu kalau untuk profitnya. Kalau yang mini profitnya itu per 1 poin 100.000, jika yang reguler per 1 poinnya 1 juta. Jadi perbandingannya lumayan banyak banget, 900.000. Dan yang dibedakannya lagi itu fee transaksi. Kalau yang mini itu fee transaksinya cuma 20.000 atau $2. Tapi kalau yang reguler itu 250.000 atau $25. Itu memang agak jauh karena memang profitnya juga pun yang reguler lebih besar. Dan jaminannya itu beda banget. Jaminannya juga kalau yang reguler itu jaminannya 7 juta. Kalau yang mini itu hanya 500.000 gitu. Jadi di sini memang bisa yang mini akun mini namanya yaitu bisa minimal 10 juta. Nah, Mbak, di sini kan 1 lot itu 7 juta ya. Jaminannya. Iya, jaminannya 7 juta. Jadi misalnya ada nasabah baru yang ingin bergabung ke transaksi ini tuh investasinya itu berapa rupiah? Atau berapa juta gitu. Ya, jadi gini Bu, kalau misalkan Ibu ngambil yang reguler itu kan minimal depositnya dari 30 juta sampai berapapun. Kalau Ibu punya dana lebih besar lebih bagus. Karena biasanya kita selalu buat ada seperan dana. Karena gini, jaminan misalkan Ibu ngambil 30 juta. Ibu deposit 30 juta. Iya. Dibagi 7. Karena dibagi 7 juta ya. Ibu ya. Ya, berarti Ibu punya kekuatan sekitar 4 lot. Karena per 1 lotnya 7 juta gitu. 7 juta. Iya. Jadi Ibu deposit 30 juta, jaminan Ibu sekitar 7 juta per 1 lot. Jadi Ibu ibaratnya Ibu punya peluru itu sekitar 4 lot. 4 lot. Tapi yang kita mainin enggak sekaligus 4 lot, Bu. Yang kita mainin nggak sekaligus 4 lot. Kenapa? Karena ini bisa ini untuk seperan dana. Misalkan Ibu main 1 lot, seperan dana Ibu 3 lot. Ketika suatu Ibu ambil posisi, tiba-tiba harganya melambung tinggi atau Ibu breakdown atau harganya turun, jadi Ibu punya seperan dana gitu. Minimal kalau 4 lot, minimal kalau Ibu punya seperan dana 3 ini sekitar 30 poin. Gitu.
punya spare dana untuk 30 poin. Jadi kalau misalnya harganya kebanting-banting dana ibu nggak habis, karena di sini bukan kayak saham Bu, kalau didiemin dia nggak bakal hilang. Kalau di sini nggak. Kalau di sini ibu semakin diemin posisinya, ketiga berbanding terbalik dengan posisi yang ibu ambil, uangnya hilang. Bisa 0 rupiah dalam sekejap. Seperti itu Bu. Terus, Nah, mau tanya, ini kan ada sistemnya namanya MT4, ya kan? MT4. Ini robotik apa kita mainin sendiri? Oh, ini kita manual, main sendiri. Biasanya Yuli setiap hari itu selalu ngasih sinyal teknikal, fundamental, support, resisten, bottomnya, terus harga di tengah-tengahnya itu berapa. Yuli selalu share, dan setiap berita, kita ada 3 berita, berita Eropa, Asia, Eropa, sama US. Biasanya yang berpengaruh yaitu US, berita dari dolar gitu. Kayak misalkan pemerintahan Inggris kayak gimana, kayak gitu. Itu berpengaruh banget sih. Jadi kalau misalkan ibu mau main posisi dalam 3 jam yang ini, ibu mau main di jam apa nih? Ibu mau main di jam Asia, ibu boleh main di jam Euro, atau ibu boleh main di jam US, seperti itu. baik, terima kasih sudah menyampaikan paparannya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan mulai untuk mengulas materi kita pada malam hari ini. Oke, kita mulai lagi ya. Kuliah kita pada malam hari ini. Ini saya bahas singkat saja ya, karena sudah saya share juga materinya di e-learning gitu ya. Dan materi ini juga tentunya teman-teman sudah pernah mendapatkannya. Nah, ini pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang aspek manajemen dan sumber daya manusia. Kita akan mengulas kembali materi tersebut pada mata kuliah ini, analisis kelayakan bisnis. Ya. Nah, untuk yang pertama adalah tentang aspek manajemen. Ya. Nah, untuk pengertian manajemen sendiri atau definisi manajemen, ini ya tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya, karena memang sering diulang-ulang materi tentang manajemen ini ya. Nah, di sini menurut Griffin, manajemen itu adalah merupakan sebuah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan sumber daya. Nah, dengan tujuan untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan untuk fungsi manajemen sendiri, ini ada 4 fungsi. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, kemudian organizing, pengorganisasian, ada actuating, pengarahan, kemudian ada controlling. Ya, ini adalah 4 fungsi dari manajemen. Saya percepat ya, karena memang ini juga materi yang memang sudah pernah didapatkan. Oke, untuk berikutnya adalah penjelasan dari planning. Nah, planning atau perencanaan usaha. Nah, ini bisa minta tolong dibacakan. Ibu, Mbak Nurul. Ya, Ibu. Ya, minta tolong dibacakan ya. Oh iya, Bu, baik. Untuk planning atau perencanaan usaha, yaitu perencanaan usaha adalah unit kegiatan yang direncanakan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan sesuatu barang dan jasa yang diinginkan. Perencanaan usaha bertujuan menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa. Yang kedua, investasi modal, tenaga kerja, manajemen, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya operasional. Ya, terima kasih sudah dibacakan. Jadi pada intinya, perencanaan di sini adalah suatu hal yang penting ya. Jadi sebelum usaha itu dijalankan gitu ya, harus dibuat perencanaan terlebih dahulu ya. Dengan dibuatnya perencanaan itu dan sudah matang direncanakan ya, tentunya nanti pada saat usaha tersebut berjalan gitu ya, insya Allah akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan ya. Nah,
Untuk selanjutnya, nah, di sini ada organizing atau pengorganisasian. Ini bisa dibacakan Mbak Vidya. Assalamualaikum Mbak Vidya. Iya Bu, waalaikumsalam. Ya, oke, silakan dibacakan. Ya, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Ya, terima kasih Mbak Vidya sudah dijelaskan. Jadi pada intinya, nah setelah tadi kita merencanakan, membuat perencanaan, ya langkah berikutnya yaitu organizing. Ini di sini adalah pengorganisasian ya. Jadi di sini kita akan menyusun istilahnya kalau dalam suatu perusahaan itu adalah struktur organisasi gitu ya, struktur organisasinya. Jadi siapa melaksanakan apa, siapa menempati jabatan apa, diatur atau dipetakan. Nah, ini intinya itu pengorganisasian gitu. Nah, nanti setelah diorganisasikan, maka langkah selanjutnya tentunya adalah tenaga kerja, merekrut tenaga kerja. Nah, tentunya sesuai dengan yang sudah dipetakan tadi ya, struktur organisasinya. Nah, misalnya ada yang menduduki top management, itu spesifikasinya seperti apa? Misalnya minimal S1 gitu, pendidikannya S1 ya. Kemudian yang menempati posisi middle management. Nah, itu dari segi pendidikan atau kualifikasinya seperti apa itu sudah dipetakan. Kemudian yang menduduki lower level management itu minimal pendidikannya apa, kompetensinya apa, itu sudah dipetakan ya. Jadi setelah perencanaan kemudian organizing gitu ya. Nah, ini akan memudahkan dalam proses rekrutmen nanti ya. Oke, untuk selanjutnya adalah actuating atau pengarahan ya. Oke, bisa dibacakan. Siapa yang belum membacakan tadi ya? Saya, Bu. Mbak Iis ya? Ya, Bu. Ya, silakan Mbak Iis. Ya, accounting atau pengarahan. Accounting mencakup kemampuan manajemen dalam memotivasi, mempengaruhi, dan mengarahkan dan berkomunikasi dengan orang lain. Ya, terima kasih Mbak Iis telah dibacakan. Ibu. Jadi Bapak Ibu, setelah kita melakukan perencanaan tadi, planning, kemudian kita melakukan pengorganisasian atau organizing, maka selanjutnya adalah actuating atau pengarahan. Jadi dalam fungsi actuating ini, manajemen itu akan melaksanakan rencana yang dibuat ya, dibarengi dengan proses mengarahkan dan menuntun kegiatan perusahaan. Nah, tentunya ini sesuai dengan tujuan atau sasaran perusahaan ya dalam menjalankan usaha ya. Jadi intinya actuating itu adalah mencakup kemampuan manajemen bagaimana memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi dengan karyawan ataupun staf dalam suatu organisasi tersebut ya. Nah, tujuan dari pengarahan ini adalah agar target atau visi misi perusahaan tersebut dapat tercapai ya sesuai dengan tujuannya gitu ya ini ya. Jadi di sini peran seorang pemimpin adalah sangat penting ya dalam actuating atau pengarahan ini ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah proses controlling atau pengawasan. Bisa dibacakan Mbak Yesi? Halo, Assalamualaikum Mbak Ya, Bu. Yesi. Oke, terima kasih. Ya, Silakan Bu. dibacakan. Ya. Halo, Assalamualaikum Mbak Ya, Bu. Yesi. Oke, terima kasih. Ya, Silakan Bu. dibacakan. Ya. Konseling ya, Bu? Controlling nih, pengawasan. Bu, ini enggak, Bu. Kelihatan Controlling nggak? atau pengawasan. Iya. Pengawasan adalah proses untuk mengukur,
menilai dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal, dan mengoreksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan kerja. Seorang manajer bertugas mengatur bawahannya atau stafnya agar mereka bekerja demi mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Menurut Syafi'i tahun 2014, tingkatan manajer dalam sebuah perusahaan yaitu ada yang pertama yaitu top level management, yang kedua middle level management, dan yang ketiga yaitu lower level management. Ya, terima kasih Mbak Yesi sudah dibacakan. Iya Bu, sama-sama. Jadi pada intinya controlling atau pengawasan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang top manajemen ya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dalam suatu organisasi tersebut. Ya, biasanya ini dalam suatu perusahaan itu ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi itu adalah salah satu cara untuk mengontrol atau melakukan pengawasan dalam suatu organisasi tersebut. Nah, apakah kinerja suatu organisasi tersebut sudah sesuai dengan tujuan atau sudah sesuai dengan target yang ditetapkan ataupun belum mencapai target. Nah, di situ dilakukan monitoring dan evaluasi. Biasanya secara berkala gitu ya, ada yang per minggu gitu ya, ada yang per bulan gitu, ada yang per triwulan gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan ataupun kepentingan dari perusahaan tersebut. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang aspek sumber daya manusia. Nah, di sini kita akan mengulas kembali materi yang mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan. Nah, definisi dari manajemen sumber daya manusia. Oke, saya akan minta tolong Mbak Anastasia untuk membacakannya. Mbak Anastasia. Manajemen sumber manusia. Ya. Manajemen SDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Ya, menurut Wahyu T. Hasibuan. Ya. Oke, itu adalah menurut pendapat itu ya Hasibuan. Nah, untuk berikutnya, menurut pendapat Mutiara S. Panggabean, manajemen sumber daya manusia adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Di sini ada perencanaan, ya. Tahap awal itu adalah membuat perencanaan sumber daya manusia. Tadi di awal di proses manajemen tadi ada perencanaan ya. Selain perencanaan untuk investasi, modalnya, biaya operasional, juga ada perencanaan sumber daya manusia. Tadi kan sudah ada proses organizing ya. Nah, dengan adanya proses organizing tadi, pengorganisasian tadi sudah dipetakan. Siapa menduduki jabatan apa, siapa melaksanakan pekerjaan apa gitu ya. Nah, sudah dipetakan, setelah dipetakan, dibuat perencanaannya, kemudian melakukan rekrutmen ya, merekrut tenaga kerja, kemudian dilakukan seleksi, kemudian setelah itu ada orientasi. Nah, orientasi kemudian pelatihan dan pengembangan. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu adanya evaluasi kinerja kan. Biasanya kan karyawan yang baru itu ada namanya 3 bulan ya, masa orientasi 3 bulan. Nah, ya, setelah masa orientasi selesai, maka karyawan tersebut dievaluasi kinerjanya bagus atau tidak. Kalau dievaluasi kinerjanya bagus ya lanjut gitu ya. Kalau dalam suatu perusahaan biasanya sistem kontrak ya, lanjut di kontrak ya, biasanya per tahun kontraknya gitu ya. Tapi kalau dalam masa orientasi tersebut ternyata kinerjanya tidak bagus ya, tidak dilanjutkan gitu ya, tidak dilanjutkan kontraknya gitu ya. Jadi
hanya sampai pada masa orientasi tadi ya. Kemudian kompensasi di sini adalah pemberian gaji, tunjangan, bonus, asuransi, karyawan dan sebagainya ya. Kemudian pengintegrasian, ini adalah pengintegrasian ya, setiap unit satu dengan unit yang lain tentunya saling berintegrasi gitu ya untuk melaksanakan visi misi suatu perusahaan tersebut. Jadi saling terkait ya antara SDM bagian A dengan SDM bagian B, SDM bagian C tentunya sangat terkait ya. Nah, itu diperlukan adanya suatu proses pengintegrasian gitu ya. Kemudian pemeliharaan. Nah, di sini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman dan teman semua ya. Jadi karyawan itu adalah merupakan aset gitu ya. Aset perusahaan gitu. Jadi harus dilakukan pemeliharaan. Nah, di sini adalah menyangkut dengan kesejahteraan karyawan gitu. Nah, selain itu juga rasa aman, rasa nyaman gitu suatu perusahaan itu ya bekerja dalam organisasi tersebut gitu. Nah, tujuannya apa kita melakukan ini ya? Tujuannya agar karyawan yang sudah berdedikasi tinggi bekerja bertahun-tahun gitu dengan kinerja yang bagus itu tidak pindah atau tidak resign pindah ke perusahaan lain gitu yang tentunya menawarkan gaji yang lebih besar gitu, menawarkan kesejahteraan yang lebih baik dari perusahaan kita gitu ya. Nah, dengan diadakannya pemeliharaan karyawan dalam bentuk meningkatkan kesejahteraannya, kemudian bisa juga dengan cara family gathering, biasanya tiap setahun sekali gitu ya. Jadi menambah keakraban, rasa memiliki perusahaan ya. Nah, dengan begitu diharapkan karyawan tersebut betah gitu ya, atau loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan gitu. Kemudian pemberhentian. Nah, pemberhentian di sini adalah untuk karyawan-karyawan yang memang tidak disiplin gitu ya, tidak bekerja dengan baik gitu ya. Nah, di situ biasanya untuk karyawan-karyawan melakukan pelanggaran ada tahapan-tahapannya, biasanya ada SP1, SP2, SP3 ya, surat peringatan gitu ya. Dan memang kalau sudah surat peringatan 3 dan masih melakukan kesalahan, biasanya nanti akan diberhentikan karyawan tersebut gitu ya. Nah, ini tadi adalah fungsi dari manajemen sumber daya manusia ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Bentar lagi nih jam 9. Sudah selesai. Maaf ya saya jelaskan singkat karena materi ini itu memang sebetulnya sudah teman-teman dapatkan ya di semester lalu gitu ya. Di mata kuliah analisis kelayakan bisnis ini adalah mengulang kembali atau refresh kembali materi-materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan gitu ya. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di modul yang sudah saya share di e-learning gitu ya. Oke, saya stop screen. Ada yang ditanyakan? Mbak Yuli, Mas Ezra, Mbak Yesi, Mbak Vidya, Mbak Nurul, Mbak Anastasia, Mbak Is, Mas Riki, Mbak Yustika, saya sebutin semua nih, Mbak Fitri, Mbak Trinisya. Sudah ada yang ditanya Bu, materi yang Bu berikan sudah jelas. Iya, sudah jelas ya, karena memang ini adalah materi yang sudah pernah didapatkan ya di mata kuliah sebelumnya. Ada matkul ya, manajemen lagi ya Bu. Ya. Aku ada matkulnya, dapat matkulnya Bu semester lalu, MSDM. Oh ya, jadi ini adalah mengulang kembali. Mereview. Jadi memang materi kuliah analisis kelayakan bisnis ini adalah merupakan rangkuman dari beberapa mata kuliah gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah semester 7 tentunya sudah tepat ya mengambil mata kuliah ini ya. Mungkin yang semester 5 mengambil mata kuliah ini mungkin ada yang belum pernah mendapatkan gitu ya. Tapi kalau semester 7 memang insya Allah ya semuanya sudah pernah didapatkan sebelumnya. Nah, ini dirangkum ini dalam mata kuliah analisis kelayakan bisnis ini. Ilmu ini adalah untuk pada intinya untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu bisnis tersebut dijalankan. Ya. Gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita foto bersama ya sebelum kita akhiri. Iya, Bu. Baik, kita foto bersama dulu. Ya, dibuka kameranya. Ya, oke.